Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiansah Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan yang saya buat pada mata kuliah perpindahan kalor dan massa tentang analisis perpindahan panas pada kulkas. Latar belakang. Kulkas adalah salah satu alat elektronik yang paling banyak digunakan di rumah tangga. Kulkas berfungsi untuk menjaga makanan dan minuman agar tetap dingin. Cara kerja kulkas adalah dengan menyerap panas dari dalam kulkas dan membuangnya ke lingkungan luar. Proses perpindahan panas ini terjadi secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan massa zat. Pada kulkas, perpindahan panas terjadi akibat adanya perbedaan massa jenis fluida di dalam dan di luar kulkas. Udara panas di dalam kulkas memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada udara dingin di luar kulkas. Akibatnya, udara panas akan naik ke atas, sedangkan udara dingin akan turun ke bawah. Selanjutnya, gambar kulkas dan bagian-bagiannya. Baiklah, inilah gambar kulkas dan bagiannya. Bagian yang pertama itu adalah kompresor. Selanjutnya yang kedua kondensor, yang ketiga filter, yang keempat pipa kapiler, yang kelima evaporator, dan yang keenam pipa pengisian refrigeran. Penjelasan bagian-bagiannya yaitu yang pertama kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting pada sebuah kulkas. Kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran atau bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor terletak di bagian bawah di belakang kulkas. Kemudian, refrigeran atau bahan pendingin yang dipompa dari kompresor akan menuju ke kondensor. Yang kedua, kondensor. Kondensor ialah suatu alat penukar kalor yang berfungsi untuk membuang panas. Kondensor akan mengubah wujud gas refrigeran pada suhu dan tekanan tinggi menjadi refrigeran dengan wujud cair. Pada saat lemari es bekerja, kondensor akan terasa hangat bila dipegang. Jenis kondensor pada kulkas saat ini kebanyakan menggunakan kondensor dengan pendingin udara atau air kulit kondensor dan digunakan pada sistem refrigerasi kulkas kecil maupun sedang. Yang ketiga, filter. Filter atau saringan berfungsi untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin setelah melakukan sirkulasi, sehingga tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Filter terletak setelah kondensor dan sebelum pipa kapiler. Jika ada kotoran yang menyumbat pipa kapiler, maka dapat menyebabkan aliran terganggu atau bahkan buntu. Selain itu, adanya filter, bahan pendingin yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih, sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Dari filter, refrigeran akan mengalir ke pipa kapiler. Yang keempat, pipa kapiler. Pipa kapiler adalah komponen kulkas yang berfungsi untuk menurunkan tekanan dari refrigeran yang masuk ke evaporator. Istilah lain dari pipa kapiler ialah alat ekspansi. Di pipa kapiler terjadi perubahan dari refrigeran bertekanan tinggi menjadi refrigeran bertekanan rendah. Yang kelima, evaporator. Setelah melewati pipa kapiler, refrigeran akan menuju ke evaporator. Evaporator pada sebuah kulkas berfungsi untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Panas yang diserap oleh evaporator dari bahan makanan yang disimpan pada kulkas akan menguapkan bahan pendingin yang mengalir di dalamnya. Evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Yang keenam, refrigeran merupakan bahan yang digunakan untuk mendinginkan kulkas. Bahan yang umum digunakan untuk dijadikan refrigeran adalah freon. Selanjutnya, prinsip dan cara kerjanya. Prinsip cara kerja kulkas adalah dengan menyerap panas dari dalam kulkas dan membuangnya ke lingkungan luar. Proses perpindahan panas ini terjadi secara konveksi. Sistem kerja kulkas dimulai dari kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. Ketika dialiri listrik, motor kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada bahan pendingin atau refrigeran. Refrigeran berwujud gas. Apabila diberi tekanan, maka akan menjadi gas bertekanan dan bersuhu tinggi.
Dengan wujud seperti itu, memungkinkan refrigeran mengalir menuju kondensor, lalu disaring oleh filter atau dryer. Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Refrigeran yang telah berwujud cair akan bertekanan tinggi, akan terdorong menuju pipa kapiler. Lalu refrigeran akan menuju ke evaporator akibat tekanan kapilaritas pada pipa kapiler. Di dalam evaporator, refrigeran cair akan menguap karena menyerap kalor dari kabin, dan wujudnya akan kembali menjadi gas, tekanan, dan suhu sangat rendah. Akibat dari proses tersebut, udara di sekitar evaporator menjadi bersuhu rendah, dan akhirnya terkondensasi menjadi wujud cair. Kondisi tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga udara di sekitar evaporator akan membeku dan akan menjadi butiran-butiran es. Hal tersebutlah juga terjadi pada benda ataupun air yang dengan sengaja diletakkan pada sekitar evaporator. Selanjutnya, rumus atau persamaan yang digunakan. Proses perpindahan panas secara konveksi pada kulkas dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut. Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana delta T itu sama dengan laju kalor, H sama dengan koefisien konveksi termal, A sama dengan luas penampang rambatan kalor, dan delta T sama dengan perbedaan suhu dua permukaan. Selanjutnya, usulan pemanfaatan. Berikut adalah usulan pemanfaatan atau peningkatan nilai manfaat dari peristiwa perpindahan panas pada kulkas bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kulkas dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman agar tetap segar dan tahan lama. Yang kedua, kulkas dapat digunakan untuk membuat es batu. Yang ketiga, kulkas dapat digunakan untuk menyimpan obat-obatan yang perlu disimpan dalam suhu rendah seperti insulin. Yang keempat, kulkas dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri dengan menjaga suhu dalam kisaran yang aman, biasanya antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Dengan menyimpan makanan dalam kulkas, kita dapat menghindari risiko keracunan makanan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.